warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Friends, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam memahami materinya. Amin. Friends, apakah kalian masih ingat salah satu ciri dari makhluk hidup itu apa? Ya, benar sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu adalah bernafas. Nah, ternyata bukan hanya kita, bukan hanya manusia saja yang bernafas, tetapi hewan juga bernafas. Pernafasan pada hewan berbeda-beda disesuaikan dengan jenisnya. Yuk sama-sama kita belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Simak penjelasan berikut ini ya, friends. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda disesuaikan dengan jenisnya. Jenis hewan antara lain ada mamalia air, mamalia darat, reptil, amfibi, aves, insek, Pisces, dan Annelida. Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mamalia air. Mamalia adalah jenis hewan yang melahirkan dan menyusui. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan duyung. Lumba-lumba dan ikan duyung disebut mamalia air karena habitatnya berada di air. Lumba-lumba dan ikan duyung bernafas menggunakan paru-paru. Biasanya, mamalia air akan muncul ke permukaan air untuk melakukan pertukaran udara. Mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam, katup akan menutup. Dan saat mamalia air muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Selanjutnya ada mamalia darat. Contohnya seperti kambing, kuda, singa, gajah, dan masih banyak lagi hewan yang masuk ke dalam jenis mamalia darat. Kambing, kuda bernafas menggunakan paru-paru dan memiliki mekanisme pernafasan seperti ini. Pertama-tama, udara akan masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, dan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah reptil. Contohnya seperti buaya, ular, kura-kura, dan masih banyak lagi. Hewan reptil alat pernafasannya sama dengan mamalia, yaitu menggunakan paru-paru dan memiliki mekanisme pernafasan yang sama, yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, dan masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Contohnya katak. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Katak mengalami metamorfosis. Yang pertama, telur katak, berudu atau kecebong, katak kecil, dan katak dewasa. Saat masih menjadi berudu atau kecebong, bernafas menggunakan insang. Seperti ini teman-teman. Saat menjadi katak kecil, bernafas menggunakan paru-paru. Dan setelah menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, perlu diketahui teman-teman, kulit katak selalu basah untuk memudahkan dia bernafas untuk menyerap oksigen dari udara. Selanjutnya adalah aves, yaitu burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Mekanisme pernafasan pada burung yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke dalam trakea,
Dan sebagian udara masuk ke dalam paru-paru, sebagian lagi masuk ke dalam pundi-pundi udara. Perlu diketahui teman-teman, saat terbang, burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara yang ada di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Dan saat hinggap, burung bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya adalah Pisces, yaitu adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang sendiri adalah alat pernafasan yang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, pada saat insang menutup, mulut ikan akan terbuka dan dinding mulut mengembang sehingga air akan terhisap masuk. Pada saat insang terbuka, mulut menutup, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Pada saat itulah ada pertukaran udara antara oksigen dalam air yang terserap dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah insek atau serangga. Contohnya seperti belalang, lebah, kupu-kupu, dan capung. Insek bernafas menggunakan trakea dan memiliki mekanisme pernafasan seperti udara masuk melalui spirakel dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Pengertian spirakel sendiri adalah lubang kecil di tubuh insek untuk keluar masuknya udara. Yang terakhir itu Annelida, yaitu adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit. Terdapat pembuluh darah di permukaan kulit Annelida yang menghasilkan lendir. Dan kulit cacing yang berlendir dan lembab itu memudahkan dalam penyerapan oksigen. Maka dari itu kita selalu menemukan cacing tanah di tempat yang lembab ya friends. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem pernapasan pada hewan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya friends. Terima kasih telah menyimak. Miss Tania akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.